Inggris telah melanggar tabu dengan mengirimkan rudal Storm Shadow ke Ukraina. Tetapi sebenarnya bagaimana rudal ini bekerja, bagaimana Ukraina akan menggunakannya, dan bagaimana Rusia akan melawannya. Data terbuka menunjukkan Storm Shadow memiliki jangkauan lebih dari 250 km. Data lain bahkan menyebutkan jangkauannya mencapai 300 km. Meskipun tidak seperti rudal Kinzhal Rusia yang sangat cepat, Storm Shadow sepanjang 5 meter terkenal karena kemampuan silumannya yang tinggi. Selain itu juga dilengkapi dengan sistem panduan terminal pencocokan gambar yang digerakkan oleh AI dan hulu ledak 2 tahap untuk menghancurkan bunker. Storm Shadow tidak memerlukan masukan apapun dari pesawat yang membawanya sebelum atau sesudah peluncuran. Target telah diprogram sebelumnya di darat. Rudal menuju ke area target secara mandiri menggunakan navigasi inersia dan GPS. Biasanya rudal terbang hanya pada ketinggian 30 hingga 40 meter di atas tanah. Ini menjadikan rudal sulit untuk dideteksi oleh radar. Didukung oleh sayap pop-out, rudal terbang tepat di bawah kecepatan suara dengan menggunakan mesin turbojet kecil. Sifat ini juga menawarkan penampang radar yang rendah karena geometri non-reflektifnya. Begitu berada di dekat target, rudal akan melesat ke atas dan melepas kerucut hidung runcingnya. Selanjutnya, dengan sensor inframerahnya, rudal memindai tanah dari ketinggian, mencari apapun yang menyerupai gambar satelit target yang dimasukkan sebelumnya. Jika tidak dapat menemukan target, rudal tersebut dapat diberi titik tabrakan agar tidak menimbulkan resiko kerusakan tambahan. Tetapi saat menemukan kecocokan, dia menukik ke bawah. Dan tepat sebelum menghantam, rudal melepaskan muatan prekursor dari hulu ledak yang beratnya hampir setengah ton. Prekursor penembus lapis baja menciptakan lubang di permukaan target. Ini memungkinkan hulu ledak utama yang lebih besar masuk ke dalam struktur yang ditargetkan sebelum meledak. Storm Shadow memang terbang lebih jauh dan memiliki hulu ledak lebih besar daripada roket yang diluncurkan HIMARS. Tetapi harganya juga 4 hingga 5 kali lebih mahal. Ada banyak perkiraan tentang harga rudal ini. Yang paling murah adalah sekitar 1 juta dolar Amerika atau sekitar 15 miliar rupiah per unitnya. Ada juga yang menyebut harganya hingga sekitar 37 miliar rupiah. Dengan harga seperti ini, hampir pasti Ukraina akan menerima jumlah yang kecil. Itu berarti setiap tembakan harus benar-benar diperhitungkan. Dan tidak akan ada pasokan rudal yang tidak terbatas. Ini membuat menghindari intersepsi menjadi lebih relevan. Storm Shadow pertama kali digunakan dalam pertempuran selama invasi Irak tahun 2003 oleh jet Tornado Inggris yang sekarang sudah pensiun. Sementara Scap Prancis menyusul pada tahun 2011. Rudal di bawah Merats 2000D dan jet Rafale M dalam kampanye untuk menggulingkan Gaddafi di Libya. Pada pertengahan 2010-an, Inggris dan Prancis juga menggunakan rudal ini melawan kelompok militer di Irak dan Suriah. Juga dalam serangan ke target pemerintah Suriah karena penggunaan senjata kimia. Storm Shadow telah diintegrasikan ke pesawat tempur JAS 39 Gripen Swedia, Merats 2000 dan Rafale Prancis, Tornado, serta Eurovector Typhoon. Tetapi karena Storm Shadow tidak memerlukan instruksi pengendalian tembakan dari pesawat tempur yang meluncurkan, mereka seharusnya relatif mudah untuk ditambahkan ke pesawat tempur Ukraina. Ukraina telah berhasil memasang rudal anti-radar AGM-88 HAMS ke jet MiG-29. Tetapi karena ukuran dan berat Storm Shadow yang cukup besar, mungkin akan dipasang pada Su-24 atau Su-27 yang besar. Karena jangkauan Storm Shadow yang cukup jauh, jet Ukraina dapat melepaskan rudal dari wilayah udara yang relatif aman. Meskipun demikian, untuk menunda atau menghindari deteksi radar berbasis darat Rusia dan menyerang dari sudut yang tidak dapat diprediksi, Ukraina dapat memilih untuk meluncurkan dari ketinggian rendah, meski itu akan mengurangi jangkauan maksimum dan perlu mendekat. Karena itu, masih ada kebutuhan untuk menghindari patroli pencegat MiG-31 dan Su-35 Rusia yang memindai dari atas dan bersiap untuk meluncurkan rudal jarak jauh R-37M.
Ketika pada musim panas 2022, Ukraina mulai menggunakan sistem HIMARS yang mampu menyerang dalam jarak 80 km. Hal itu menghasilkan serangkaian serangan yang merusak markas, pangkalan udara, dan depot amunisi Rusia. Aksi itu menurun frekuensinya setelah beberapa bulan. Ini karena Rusia mulai beradaptasi dan mempelajari HIMARS. Mereka juga mulai menggunakan jamming GPS untuk menggagalkan bidikan HIMARS dan bom GDAM yang diberikan ke Ukraina. Secara teori, Storm Shadow dan senjata serupa dapat memberi perencana Ukraina periode menguntungkan kedua. Ini karena depot dan markas Rusia kembali ke dalam jangkauan serangan presisi. Dan kali ini, depot dan pusat komando itu mungkin harus dipindahkan jauh ke dalam wilayah Rusia untuk menghindari jangkauan Storm Shadow. Tetapi itu bisa mengancam pasukan Rusia di Ukraina Selatan yang paling jauh dari perbatasan Rusia. Namun ada perbedaan penting yang perlu diingat. Tidak seperti roket HIMARS yang terbang supersonik, Storm Shadow adalah rudal jelajah subsonik, jenis senjata yang relatif mudah untuk diintercept. Bahkan pertahanan udara Ukraina sendiri telah terbukti efisien dalam menembak jatuh rudal semacam ini, apalagi pertahanan udara Rusia yang lebih mampu. Kesuksesan Storm Shadow melawan pertahanan udara Rusia sebagian akan bergantung pada karakteristik silumannya. Karena bergantung pada pencocokan gambar alih-alih GPS untuk panduan terminal, rudal itu setidaknya tidak akan terdegradasi oleh gangguan GPS Rusia seperti roket HIMARS. Meina Adel yang menulis tentang penerbangan militer untuk majalah Scramble mengatakan, taktik yang dipraktekkan Prancis dan Inggris dalam menggunakan Storm Shadow melawan sistem pertahanan udara buatan Soviet di Suriah menawarkan model yang relevan untuk Ukraina. Saat itu, Amerika, Prancis, dan Inggris melakukan serangan menyeluruh dengan 4 jenis rudal yang berbeda, termasuk rudal Tomahawk yang non-siluman. Mereka membentuk bagian terbesar untuk membubarkan pertahanan udara Suriah hingga mengurangi kemungkinan mencegat rudal siluman. Sudah pasti bahwa serangan di masa depan akan direncanakan menggunakan berbagai jenis pendekatan rudal dari arah yang berbeda untuk menipu sistem Rusia, sehingga target yang diinginkan bisa dipukul dengan Storm Shadow. Karena tidak memiliki banyak rudal jelajah, Adel memperkirakan sebagai gantinya Ukraina mungkin meluncurkan serangan bersama dengan drone dan GDAM. Semua akan didukung oleh sistem peperangan elektronik untuk membingungkan dan membanjiri pertahanan udara Rusia. Tetapi tidak boleh dilupakan, Rusia adalah negara yang sangat mampu dalam hal sistem radar. Mereka diketahui telah mengerahkan radar kontra siluman di sepanjang garis depan Ukraina. Sejumlah laporan menyebutkan pasukan Rusia menggunakan radar Niobium di Ukraina untuk mendeteksi pesawat, helikopter, drone, rudal balistik, dan roket. Radar dapat mendeteksi drone yang terbuat dari bahan komposit. Sistem radar Niobium M adalah paket 3 radar AESA di pita VHF, UHF, dan SX, ditambah 1 fan pemrosesan dan komando. Penggabungan data dari 3 radar menciptakan rantai pembunuhan yang kuat. Sistem VHF melakukan deteksi awal dan memberi isyarat pada radar UHF, yang pada gilirannya kemudian akan memberi isyarat radar X-band untuk pelacakan senjata. Radar VHF mampu melacak target siluman seperti F-22. Radar UHF dapat melacak target rendah diamati seperti Storm Shadow, rudal balistik, dan roket artileri. Radar frekuensi yang tinggi lebih akurat daripada radar VHF. Mereka dapat memusatkan energi pada target untuk membuat deteksi dan pelacakan yang berhasil menjadi lebih mungkin. Niobium dibuat menggunakan basis komponen modern. Stasiun tersebut memindai langit dalam radius 500 km. Ini secara bersamaan memonitor ratusan objek. Data yang dikumpulkan dari semua kompleks radar digunakan untuk membentuk gambaran langit yang menyatu. Tampilan yang menyatu memfasilitasi keputusan cepat tentang target. Data pelacakan dari target yang berpotensi berbahaya secara otomatis dikirim ke pos komando pusat. Mereka yang kemudian menugaskan unit pertahanan udara tertentu untuk menghancurkannya. Niobium dapat bertukar data penargetan yang diproses dengan sistem rudal seperti Pansir, S-300, dan S-400. Jika bekerja dengan maksimal, jaringan radar kontra siluman akan efektif dan akan memfasilitasi intersepsi pada rudal Storm Shadow.
Namun tidak mungkin sebuah sistem pertahanan udara akan bekerja efektif 100%. Beberapa rudal Storm Shadow masih berpeluang lolos, dan mempertimbangkan jangkauan Storm Shadow yang jauh lebih besar, kekebalannya terhadap perang elektronik, dan hulu ledaknya yang lebih merusak, setiap Storm Shadow yang lolos akan memberikan pukulan yang menyakitkan. Satu hal yang menguntungkan Rusia, Ukraina setidaknya sampai saat ini hampir pasti tidak akan memiliki banyak rudal tersebut. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.